Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kembali berjumpa di channel Indra Official. Pada kesempatan video kali ini, kami akan menyampaikan kepada sahabat semuanya dimanapun berada, terutama masyarakat Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, dan juga masyarakat seluruh Indonesia. Ini ada surat edaran dari Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban. Di dalam surat edaran ini nanti akan bahas 3 bagian. Yang pertama persoalan tentang takbiran, yang kedua sholat Idul Adha, dan yang ketiga penyembelihan hewan kurban. Mari kita lihat isi surat edaran ini, sahabat semuanya. Namun sebelum lanjut, silahkan bagi sahabat yang belum menekan tombol subscribe, kami silahkan dulu. Jika channel kami ini terasa bermanfaat, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, diaktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaik dari kami. Silahkan di like dan komentari untuk membangun channel ini, dan silahkan di share sebanyak-banyaknya. Nih, sahabat semuanya, Menteri Agama Republik Indonesia menunjukkan surat edaran ini kepada 8 golongan. Yang pertama, Direktur Jenderal Bimas Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, keempat, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, kelima, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, yang keenam, pengurus masjid dan musala, yang ketujuh, panitia Hari Besar Islam tingkat provinsi dan kabupaten kota, serta yang kedelapan, masyarakat muslim di seluruh Indonesia. Kita lanjut. Nah, ini surat edarannya, sahabat semuanya. Tentangnya yaitu nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1440 Hijriah 2021 Masehi. Nah, ini bagian umum. Untuk memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban di tengah pandemi COVID yang belum terkendali dan munculnya varian baru, ini perlu dilakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban. Yang kedua, berdasarkan pertimbangan dimaksud yang ke-1, ini perlu menetapkan surat edaran Menteri Agama tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban ini. Ini maksud dan tujuannya, sahabat semuanya. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai panduan untuk pencegahan, pengendalian, dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada semua zona risiko penyebaran COVID-19 dalam rangka melindungi masyarakat. Kita lanjut. Nah, ini ruang lingkup. Sebelum kita ketahui tadi, sahabat semuanya, kita lanjut saja. Nah, ini ketentuannya yang sangat penting untuk kita ketahui. Pada poin D, angka 1 nih, malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid dan musala dengan ketentuan sebagai berikut. 1, dilaksanakan secara terbatas paling banyak 10% dari kapasitas masjid dan musala dengan memperhatikan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Yang B, kegiatan takbir keliling dilarang untuk mengantisipasi keramaian atau kerumunan. Yang C, kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan musala sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan musala. Pada angka 2, nah ini salat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1440 Hijriah 2021 Masehi di lapangan terbuka atau di masjid dan musala pada daerah zona merah dan oranye ditiadakan. Nah, ini bukan dilarang ya sahabat semuanya, ini tapi ditiadakan. Nah, berarti dapat dilakukan di rumah saja. Nah, yang 3, sholat Hari Raya Idul Adha dapat diadakan di lapangan terbuka atau masjid musala hanya di daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19 atau di luar zona merah dan oranye berdasarkan penetapan pemerintah daerah dan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat. Kita lanjut. Nah, ini pada poin 4. Dalam hal salat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan di lapangan terbuka atau masjid,
sebagaimana dimaksud pada angka 3. Nah, ini maksudnya di daerah zona kuning dan hijau selain zona merah dan oranye. Nah, ini ditetapkan standar prokes secara ketat dengan ketentuan ini satu. Nah, A. Salat hari raya Idul Adha dilaksanakan sesuai dengan rukun salat dan penyampaian khutbah secara singkat paling lama 15 menit. Nah, yang B. Jemaah salat hari raya Idul Adha yang hadir ini paling banyak 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar saf dan antar jemaah. Yang C, ini untuk panitia, nah diwajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh untuk memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir. D, bagi lanjut usia atau orang dalam kondisi kurang sehat atau baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, dilarang mengikuti sholat hari raya Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid. E, seluruh jamaah agar tetap memakai masker dan menjaga jarak selama pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha sampai selesai. F, setiap jemaah membawa perlengkapan sholat masing-masing dari rumah, seperti sajadah, mukena, dan lain-lain. Nah, G, untuk khatib diharuskan menggunakan masker dan face shield pada saat menyampaikan khutbah. H, sesuai pelaksanaan, seusai pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha, jemaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dan bersentuhan secara fisik. Nah, ini untuk korban. Nah, ini yang diperhatikan. Nah, yang A, penyembelihan hewan korban itu berlangsung 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ini untuk menghindari kerumunan warga di lokasi pemotongan. Yang B, pemotongan hewan korban dilakukan di rumah pemotongan hewan ruminasia. Nah, jika terbatas, pemotongan itu dapat dilakukan di luar RPHR dengan protokol kesehatan yang ketat. C, kegiatan penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, dan pendistribusian daging kurban kepada warga masyarakat yang berhak menerima wajib memperhatikan penerapan prokes secara ketat, seperti penggunaan alat tidak boleh secara bergantian. D, kegiatan pemotongan hewan kurban hanya boleh dilakukan oleh panitia pemotongan hewan kurban, disaksikan oleh orang yang berkurban. D, pendistribusian daging kurban dilakukan langsung oleh panitia kepada warga di tempat tinggal masing-masing dengan meminimalkan kontak fisik satu sama lain. Oke. 6. Panitia sebelum menggelar sholat di lapangan terbuka atau masjid ini wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satgas Penanganan COVID, dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar prokes dijalankan dengan baik, aman, dan terkendali. 7. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim, seperti ada peningkatan yang signifikan, adanya mutasi varian baru di suatu daerah, pelaksanaan surat edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat. Yang ke-8, pejabat Kementerian Agama di tingkat pusat melakukan pemantauan pelaksanaan surat edaran ini secara hierarkis melalui instansi vertikal yang ada di bawahnya. Nih penutup, ini ditetapkan di Jakarta 21 Juni 2021 oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas. Inilah sahabat semuanya surat edaran dari Menteri Agama tentang pelaksanaan sholat Idul Adha, malam takbiran, dan pelaksanaan kurban untuk kita ketahui bersama. Mudah-mudahan surat edaran ini bisa kita laksanakan, kita jadikan pedoman demi kebaikan kita bersama. Terima kasih atas segala perhatiannya sahabat semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat kepada kita semuanya, dan kami akhiri perbanyak maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.